Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lulu Mazidah Fadilah, NIM 180803104054. Saya dari D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan informasi tentang Bank BTN. Informasi apa saja yang saya berikan? Informasi umumnya, kapan sih Bank BTN ini didirikan, apa saja produk-produk layanan BTN untuk para nasabah dan yang lainnya. Pertama, informasi umumnya, Bank BTN, Bank Tabungan Negara, adalah badan usaha milik negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Bank ini merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang berdiri pertama kali tahun 1987. Saat itu bank bernama Prosperbank yang berada di Batavia. Selanjutnya, Jepang membekukan kegiatan bank tersebut dan menggantikan nama menjadi Chokin Kyoko. Pemerintah Indonesia lalu mengambil alih dan mengubah namanya kembali menjadi Bank Tabungan Pos sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1963, bank ini kembali berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara Indonesia yang biasa kita kenal dengan Bank BTN. Nah, lalu apa saja produk-produk di Bank BTN ini? Pertama, produk dana. Produk dana ini terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Nah, tabungan-tabungan di Bank BTN ini banyak sekali. Salah satunya yaitu tabungan batara, tabungan cermat, tabungan pensiun, tabungan junior, dan banyak lagi tabungan yang disediakan oleh Bank BTN. Lalu deposito, deposito terdiri dari deposito retail rupiah, deposito retail falas, deposito lembaga, dan deposito lembaga falas. Dan terakhir giro, giro di sini ada giro BTN dan giro falas. Lalu ada produk kredit konsumer. Ini ada tiga, yaitu pinjaman bangunan, pinjaman khusus, dan pinjaman ringan. Pertama, pinjaman bangunan terdiri dari KPR BTN BP2BT, KPR BTN subsidi, KPR BTN mikro, kredit pemilikan rumah BTN platinum, kredit pemilikan apartemen BTN, kredit anggunan rumah BTN, kredit bangunan rumah, dan banyak lagi kredit jasa pinjaman bangunan ini. Lalu ada pinjaman khusus yaitu bantuan perumahan PNS, MLT BPJS, ketenagakerjaan PUMP, MLT BPJS ketenagakerjaan KPR subsidi. Lalu terakhir ada pinjaman ringan yaitu kredit swadana BTN, kredit ringan BTN, kredit ringan BTN pensiunan. Lalu ada produk kredit komersial, ada dua yaitu pinjaman usaha dan kedua pinjaman usaha mikro, kredit, dan menengah. Pertama, pinjaman usaha terdiri dari kredit modal kerja kontraktor, kredit modal kerja, kredit konstruksi bank BTN, kredit kepemilikan lahan, kredit investasi, kredit bangunan simpanan BTN. Lalu yang kedua, pinjaman usaha mikro kecil dan menengah, yaitu kredit KUMKM investasi, kredit UMKM modal kerja, kredit pemilikan saham, kredit UMKM linkage program, kredit UMKM program kemitraan, dan kredit usaha rakyat. Selanjutnya, sumber dana Bank BTN. Berasal dari mana sih sumber dana Bank BTN? Itu dari nasabah, giro, deposito berjangka, deposito on call. Nah, di simpanan nasabah ini pada tahun 2017 bernilai 61.834.242 juta dan di tahun 2016 bernilai 60.429.532 juta. Di sini mengalami peningkatan untuk pihak ketiga yang berasal dari giro, tabungan, deposito berjangka, dan deposito on call. Lalu pihak berelasi tahun 2017 bernilai 62.670.025.000 dan di tahun 2016 bernilai 61.806.798 juta.
Nah, di sini mengalami peningkatan juga untuk pihak berelasi yang berasal dari giro, tabungan, deposito berjangka, dan deposito on call. Lalu juga ada sumber dana bank yang berasal dari giro, yaitu ini rinciannya seperti yang saya tadi jelaskan, tadi paparkan, pihak ketiganya itu senilai segini, dari tahun 2017 senilai 623 juta 489, dan di tahun 2016 372 169 juta. Ini mengalami peningkatan juga. Nah, ada juga giro berdasarkan jenis nasabah. Pertama dari perusahaan, asuransi, perorangan, koperasi, dan yayasan. Dan di tahun 2017 nominal giro yang berdasarkan jenis nasabah ini bernilai 623 miliar 352 juta. Dan di tahun 2016 bernilai 371 miliar 921 juta. Dan ini mengalami peningkatan dari giro berdasarkan jenis nasabah yang dananya berasal dari perusahaan, asuransi, perorangan, koperasi, dan yayasan. Lalu di sini ada tabungan berdasarkan jenis, ada tabungan citra pensiun, tabungan situ, tabungan wadiatur, prospera, tabungan jenius, tabungan pasti, tabungan wadiah, wow. Nah, tahun 2017 tabungan ini bernilai bernilai sebesar 7.219 miliar 819 juta. Dan di tahun 2016 bernilai 7.295 miliar 107 juta. Di sini mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Lalu ada deposito berjangka. Deposito berjangka ini ada dua, yaitu dirupiahkan dan di dolar Amerika Serikat. Pada deposito berjangka rupiah tahun 2017 senilai 520 miliar 426 juta, dan di tahun 2016 46 triliun 206 miliar 123 juta, dan dolar Amerika Serikat 4 triliun 829 370. Maaf, saya lanjutkan lagi. Di dolar Amerika Serikat deposito berjangka tahun 2017 bernilai 4 triliun 829 miliar 373 juta. Tahun 2016 sebesar 4 triliun 154 miliar 435 juta. Di sini mengalami peningkatan juga untuk tahun 2017. Nah, terus deposito berjangka berdasarkan jangka waktu, yaitu ada sampai dengan 1 bulan, 1 sampai dengan 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, dan 6 sampai 12 bulan. Dan juga lebih dari 1 tahun ada juga. Tahun 2017 bernilai sebesar 51 triliun 349 miliar 803 juta. Dan di tahun 2016 50 triliun 360 miliar 588 juta. Di sini mengalami peningkatan untuk deposito berjangka berdasarkan jangka waktu, dan juga ada deposito berjangka berdasarkan sisa umur dengan jatuh tempo. Pertama, sampai dengan 1 bulan, 1 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, dan juga lebih dari 1 tahun. Lalu sumber dana bank selanjutnya itu dari simpanan dari bank lain. Berdasarkan jenis, ada giro juga, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito tanpa warkat, dan call money. Tahun 2017, simpanan dari bank lain bernilai 822 miliar 584 juta. Tahun 2016, 904 miliar 535 juta. Di sini mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 ya. Lalu jasa-jasa bank lainnya. Ada 3, yaitu liabilitas akseptasi, bank garansi, safe deposito box. Liabilitas akseptasi yang dirupiahkan tahun 2017 536 miliar 628 juta. Tahun 2016 542 miliar 72 juta. Dan bank garansi tahun 2017 bernilai 2 triliun 143 miliar 258 juta.
Dan tahun 2016 bernilai 4 triliun 202 juta. Dan Safe Deposito Box bernilai tahun 2017 217 miliar 882 juta. Dan di tahun 2016 bernilai 275 miliar 386 juta. Dari jasa-jasa bank lainnya ini tahun 2016 mengalami penurunan untuk tahun 2017. Lalu kontingen dan kontingensi. Kontingen dan kontingensi berdasarkan jenisnya ada aset kontingensi, garansi yang diterima pendapatan bunga dan dalam penyelesaian. Tahun 2017 bernilai 65 miliar 29 juta dan di tahun 2016 bernilai 56 miliar 457 juta. Juga ada liabilitas komitmen, fasilitas penyediaan dana yang belum digunakan. Tahun 2017 ada 5 triliun 328 miliar 527 juta dan tahun 2016 ada 4 triliun 749 miliar 212 juta. Dan komitmen dan kontingensi berdasarkan kolektibilitas BI ada lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar diragukan dan macet. Tahun 2017 lancarnya sebesar 5 triliun 325 miliar 526 juta. Di tahun 2016 4 triliun 749 miliar 137 juta. Ini mengalami peningkatan untuk yang lancar tahun 2017. Lalu dalam perhatian khusus tahun 2017 sebesar 3 miliar 1 juta dan tahun 2016 hanya 75 juta. Pendapatan operasional lainnya berasal dari pendapatan dari komisi asuransi, denda keterlambatan, pendapatan dari penerimaan kembali kredit atas hapus buku, pendapatan administrasi atas pinjaman yang diberikan, pendapatan administrasi dana dari pihak ketiga, penerimaan kembali dari kerugian operasional, pembagian keuntungan dari asuransi, dan lain-lain. Tahun 2017, pendapatan operasional lainnya sebesar 639 miliar 995 juta. Tahun 2016, pendapatan lainnya itu sebesar 689 miliar 51 juta. Ini pendapatan operasionalnya mengalami penurunan di tahun 2017. Lalu pinjaman yang diberikan, ini apa aja sih pinjaman yang diberikan oleh Bank BTN? Pertama, pinjaman yang diberikan dan pembiayaan piutang syariah dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Tahun 2017, pihak ketiganya 59 triliun 277 miliar 279 juta. Tahun 2016, 58 triliun 147 miliar 138 juta. Tahun 2017 untuk pihak berelasi 21 miliar 285 juta. Dan tahun 2016, 24 miliar 460 juta. Nah, di pinjaman yang diberikan ada marginnya juga. Tahun 2017, 749 miliar 95 juta dan tahun 2016 764 miliar 513 juta. Dan pinjaman yang diberikan pembiayaan tentang syariah tahun 2017 65 triliun 306 miliar 817 juta. Dan di tahun 2016 63 triliun 247 619 juta. Berdasarkan jenis kolektibilitas sesuai peraturan Indonesia, pinjaman yang diberikan ada pensiunan usaha kecil menengah, usaha mikro kecil, pembiayaan piutang syariah, pegawai instansi, keperluan rumah tangga, karyawan umum, kepemilikan mobil, jumlah. Ada juga lancarnya ya, dalam perhatian khusus juga ada kurang lancar, diragukan, macet. Nah, dalam 2017, jumlah lancar pinjaman yang diberikan yaitu senilai 62 triliun 819 miliar 951 juta.
Dan dalam perhatian khusus ada 1.942.103.000.000. Dan kurang lancar ada 220.369.000.000. Dan diragukan ada 180. Dan di tahun 2017 juga ada pinjaman yang diragukan sebesar 188 miliar 239 juta. Ada juga yang macet, pinjaman yang diberikan sebesar 180 miliar 675 juta. Jadi total pinjaman semuanya yang diberikan pada tahun 2017 berdasarkan jenis dan kolektibilitas sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yaitu 65 triliun 351 miliar 837 juta. Nah, pada tahun 2016, mari kita bandingkan berapa sih pinjaman yang diberikan pada tahun 2016 berdasarkan jenis kolektibilitas sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, sama ada pensiunan, usaha kecil menengah, usaha mikro kecil, pembiayaan piutang syariah, pegawai instansi lain, keperluan rumah tangga, karyawan umum, kepemilikan mobil. Juga lancarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah sebesar 61 triliun 525 miliar 510 juta dan dalam perhatian khusus sebesar 1 triliun 140 miliar 897 juta dan kurang lancarnya pinjaman yang diberikan sebesar 153 miliar 13 juta dan ada yang diragukan pinjaman yang diberikan sebesar 178 miliar 348 juta dan juga ada pinjaman yang diberikan yang mengalami macet sebesar 170 miliar 642 juta dan jumlah total pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis dan kolektibilitas sesuai Peraturan Bank Indonesia tahun 2016 sebesar 63 triliun 168 410 juta. Juga ada pinjaman yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, perdagangan, perindustrian, jasa lainnya, pertanian, jasa akomodasi, konstruksi, transportasi dan komunikasi, pengembangan, dan lainnya. Lalu, pinjaman yang diberikan juga ada lancarnya, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet, lalu berapa jumlah nominal yang lancarnya yaitu sebesar 62 triliun 819 miliar 951 juta dan dalam perhatian khusus sebesar 1 triliun 942 miliar 103 juta dan pinjaman yang diberikan yang kurang lancar sebesar 220 miliar 369 juta dan pinjaman yang diberikan yang diragukan sebesar 188 miliar 739 juta dan yang mengalami pacet sebesar 180 miliar 675 juta dan total pinjaman yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi tahun 2017 sebesar 65 triliun 351 miliar 837 juta dan itu masih dikurangi sama cadangan kerugian berhutangnya ditambah pendapatan bunganya. Totalnya 65 triliun 306.817 juta pada tahun 2016 pinjaman yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi. Lalu pinjaman yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi berapa pada tahun 2016? Yaitu sebesar sama berdasarkan dari rumah tangga, perdagangan, perindustrian, jasa lainnya, pertanian, jasa akomodasi, konstruksi, transportasi dan komunikasi, pertambangan lainnya. Yang mengalami kelancaran pinjaman yang diberikan sebesar 61 triliun 525 miliar 510 juta dan dalam perhatian khusus sebesar 1 triliun 140 miliar 897 juta dan yang kurang lancar pinjaman yang diberikan sebesar 153 miliar 13 juta. Yang diragukan pinjamannya sebesar 178 miliar 348 juta dan yang mengalami macet sebesar 170 miliar 642 juta dan total jumlah
pinjaman yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi tahun 2016 sebesar 63 triliun 168 miliar 410 juta dan ditambah pendapatan bunga sama dikurangi cadangan kerugian piutang jadi sebesar 63 triliun 247 miliar 619 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.